Ya, mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari tokoh reformasi kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami boleh ada hingga hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, bahkan di dalam sejarah dunia ini pun Tuhan yang tetap memegang kendali, bahkan pada malam hari ini kami akan belajar tentang satu tokoh, yaitu tentang John Calvin. Kiranya Tuhan akan tolong kami, biarlah kami boleh melihat Tuhan di balik kehidupan daripada tokoh reformator ini. Biarlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang menuntun dia, dan kami juga boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Pimpin kami dan sertai kami Tuhan di dalam pembinaan iman pada malam hari ini. Juga tolong sertai juga hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan. Biarlah hikmat daripada Tuhan boleh menyertai hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa malam hari ini adalah minggu keempat di mana kita mempelajari tokoh-tokoh reformator. Di minggu yang pertama kita sudah belajar tentang Erasmus, yang minggu kedua kita sudah belajar tentang Martin Luther, yang minggu terakhir kemarin kita belajar tentang Zwingli, dan yang pada malam hari ini kita belajar tentang John Calvin. Mungkin bagi kita sudah sangat familiar gitu ya tentang nama John Calvin ini, tetapi pada malam hari ini kita akan melihat dan mempelajari tokoh daripada John Calvin ini, bagaimana kehidupannya dan bagaimana kita juga boleh melihat karya Tuhan di dalam kehidupan John Calvin, dan kita juga mau mempelajari apa yang menjadi dasar teologinya dan yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, John Calvin ini merupakan tokoh reformator gitu ya, tokoh reformasi yang Tuhan boleh pakai di dalam sejarah kehidupan gereja. Dia sendiri memiliki latar belakang kehidupan pribadinya. Saya mulai dari latar belakang kehidupan pribadi daripada John Calvin. Yang pertama adalah dia lahir pada tanggal 10 Juli 1509 di Noyon di Prancis. Kalau Martin Luther itu berasal dari Jerman, kalau Calvin ini berasal dari Prancis. Dia lahir dari sebuah kota kecil di Noyon, Prancis. Ia adalah anak tengah dari 5 bersaudara. Saudaranya 3 laki-laki, 2 perempuan. Ayahnya adalah bernama Gerard Calvin, merupakan asisten administrasi di katedral keuskupan di Noyon. Jadi boleh dikatakan kehidupan Calvin ini dari kecilnya tidak jauh dari kehidupan gereja, karena ayahnya ini adalah seorang asisten administrasi di gereja, jadi dia sangat dekat dengan kehidupan gereja. Ibunya bernama Jean Lafrance. Ibunya ini tidak banyak diceritakan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya dalam kehidupan John Calvin, karena ketika John Calvin berusia 5 tahun, ibunya ini sudah meninggal dunia. Jadi dia tidak terlalu banyak berdampak di dalam kehidupan John Calvin. John Calvin sendiri memiliki seorang sahabat yang bernama Theodora Beza. Gitu. Di dalam tulisannya, ketika mengenang tentang Calvin, dia menggambarkan tokoh Calvin ini seperti apa. Sahabatnya ini berkata bahwa Calvin ini adalah orang yang berperawakan sedang, bermuka pucat dan bermata tajam. Tatapannya yang hidup menyatakan bahwa ia memiliki otak yang luar biasa. Ya, ini gambaran daripada Calvin secara jasmani gitu yang digambarkan oleh sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam kehidupan latar belakang daripada John Calvin ini, ibunya tidak memiliki pengaruh yang besar, tetapi ayahnya secara khusus ini memiliki pengaruh yang besar terhadap John Calvin, di mana pada tahun 1521 ayahnya ini mendaftarkan Calvin ke Collège de Montaigu di Paris, di mana ini adalah sebuah sekolah atau tempat pembelajaran bagi seseorang untuk menjadi imam. Jadi ayahnya menginginkan agar Calvin ini bisa menjadi seorang imam, sehingga ia mendaftarkan dia di Collège de Montaigu ini. Dan di sekolahnya ini dia diajar oleh guru-guru yang sangat hebat gitu ya.
Dan Calvin belajar tentang bagaimana berretorika, bagaimana dia berpikir secara logika, dan bagaimana keilmuan seni. Dan dia sangat terpengaruh oleh guru-guru pengajarnya saat itu. Di mana saat itu guru-guru pengajarnya itu sangat setuju dengan pengajaran Augustinus tentang natur manusia, bagaimana akibat dosa, kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana penolakan terhadap keselamatan melalui perbuatan baik. Dan ini mengapa bisa masuk ke dalam pengajar-pengajar Calvin, karena pada saat itu merupakan gerakan reformasi baru masuk ke Paris pada waktu itu, sehingga guru-gurunya mulai terpengaruh dan Calvin pun mulai setuju dengan pengajaran daripada gurunya ini. Akan tetapi daripada di saat yang bersamaan ketika dia berada di Collège de Montaigu ini, dia juga terpengaruh atau terpapar daripada pemikiran daripada Erasmus tentang humanisme, sehingga di sekolahnya ini dia pun juga memegang pemahaman ini dari pemikiran daripada Erasmus. Dan pada tahun 1528 ayahnya ini kembali menyuruh Calvin, ayah yang tadinya mendaftarkan dia untuk pergi ke sekolah seminari gitu untuk menjadi seorang imam, akan tapi pada tahun 1528 ayahnya pula lah yang menyuruh dia untuk keluar dari sekolah itu dan menyuruh dia untuk berkuliah di Bourges untuk mempelajari ilmu hukum. Karena menurut ayahnya ini ilmu hukum ini atau ketika nanti dia sudah bekerja ini bisa lebih menjanjikan demikian. Sehingga ayahnya ini menyuruh dia untuk keluar daripada sekolahnya dan mempelajari ilmu hukum. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata ilmu hukum ini yang dipelajari oleh Calvin ini memiliki satu pengaruh di dalam dirinya yang menjadi landasan untuk nantinya ketika dia secara khusus kan kita lihat bagaimana dia memikirkan hal-hal praktis di dalam pembentukan lembaga-lembaga di Jenewa. Di Bourges ini juga dia bukan hanya mempelajari ilmu hukum, tetapi dia juga mempelajari ilmu Yunani, sehingga dari ilmu Yunaninya ini dia bisa melihat hal-hal klasik dan pengkajian dari teks Yunani. Karya Calvin pertama adalah tafsiran atas tafsirannya atas karya Seneca de Clementia pada tahun 1532. Ini merupakan karya pertama daripada Calvin dan ini tidak boleh dikatakan tidak laku tulisannya gitu, nggak ada orang melihatnya gitu. Tetapi dari karya yang pertama ini merupakan sebuah gagasan bagi dia bagaimana dia melihat hukum itu, melihat bagaimana pangeran tidak berada di atas hukum, tetapi hukum berada di atas pangeran gitu. Dia melihat dari ilmu hukumnya dan dia menghasilkan satu karyanya pada waktu itu, dan walaupun tidak terlalu laku lah boleh dikatakan. Dan pada tahun 1531 ayahnya meninggal. Pada tahun 1531 ayahnya meninggal. Sekitar tahun 1533 ia pun meninggalkan kuliah hukumnya dan kembali kepada literatur klasik, kembali lagi mempelajari tentang Alkitab gitu, tentang firman Tuhan. Karena memang ini merupakan satu kecintaannya, satu panggilannya. Jadi dia meninggalkan ilmu hukumnya ini, kuliah hukumnya ini, dan kembali belajar tentang Alkitab, tentang teologi. Dan hal yang kedua yang akan kita lihat, ketika John Calvin ini dikatakan sebagai tokoh reformator, sebenarnya dia tidak sezaman atau tidak bersama-sama dengan Martin Luther. Mengapa? Karena John Calvin ini adalah seorang tokoh reformator generasi kedua. Ya, tadi dikatakan bahwa dia lahir tahun 1509 gitu ya. Sekitar tahun 1529, jadi sekitar tahun 1529, beberapa tahun setelah reformasi pertama yang dilakukan oleh Martin Luther, pada waktu itu setelah beberapa tahun itu terjadi perpecahan reformasi dari dalam, di mana banyaknya pihak yang tadinya mendukung bersatu mendukung Luther dalam perjuangan reformasinya, ini menjadi pemberontak terhadap sikap Luther. Yang mana kita juga lihat Erasmus di minggu yang pertama
itu dia tidak terlalu mendukung daripada gerakan Luther, sehingga ada terjadi perpecahan dari dalam sendiri gitu. Dan pada saat itu juga Zwingli meninggal dan meredupnya gerakan Luther. Dan di saat yang bersamaan kebangkitan mulai bangkit lagi kembali gereja Roma. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia masuk ke dalam generasi kedua, gitu ya, bukan di reformasi yang pertama. Dan dari munculnya kebangkitan daripada gereja Roma yang mulai menguasai pada waktu itu, di tengah-tengah reformasi radikal yang mulai terpecah belah, John Calvin ini muncul sebagai pemimpin gerakan baru dan perumus ulang teologi yang baru. John Calvin sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan Martin Luther sebagai tokoh utama atau maksudnya yang paling kita kenal sebagai tokoh reformasi gereja yang melakukan dalilnya di pintu gereja di Wittenberg. Tetapi bagi Martin Luther, dia sangat bangga dan kagum terhadap John Calvin. Dan John Calvin ini sendiri menganggap Martin Luther ini sebagai ayahnya gitu. Dia menyebutnya dalam beberapa suratnya kepada Martin Luther. Jadi walaupun mereka belum pernah bertemu secara langsung, tapi Martin Luther ini John Calvin ini menyebut dia sebagai ayahnya gitu ya, ayahnya yang begitu dia hormati. Dan dalam tulisan-tulisannya ketika John Calvin menuliskan pemikiran-pemikiran teologinya itu kepada Martin Luther begitu kagum gitu terhadap pemikiran daripada John Calvin, sehingga walaupun dia belum pernah bertemu secara langsung, tapi dan kalau kita lihat John Calvin sebagai tokoh reformator, kita harus melihat kembali bagaimana dia telah mengalami Tuhan di dalam peristiwa pertobatannya. Dia memang dari kecil adalah seorang yang dekat dengan gereja. Dia masuk ke dalam sekolah untuk belajar untuk menjadi seorang imam. Tetapi di dalam kehidupan berimannya, rupanya dia juga mengalami satu pertobatan gitu di dalam dirinya. Yang mana tidak banyak yang mengetahui bagaimana kisah pertobatan daripada John Calvin ini. Banyak yang memperkirakan itu sekitar tahun 1533 atau 1534, di mana dia memberikan satu pernyataan di dalam tulisannya tentang peralihan keyakinan yang seketika, yang tiba-tiba. Mengapa ini dikatakan sebuah pertobatan John Calvin? Karena tadi saya katakan di awal bahwa ketika dia masuk ke dalam sekolah tahun 1521, ayah mendaftarkan ke college itu, dan dia memiliki pandangan humanis, dia dapat bertobat menjadi tokoh reformator. Mengapa? Karena dia menyadari bagaimana karya Allah. Dia dalam tulisannya peralihan yang seketika ini, dia menyatakan bahwa ia telah ditemukan oleh Allah menggunakan suatu pertobatan yang tiba-tiba untuk menundukkan dan membawa pikiran saya kepada suatu kondisi yang dapat diajari, menundukkan dari pikiran yang tadinya lebih keras dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Ini perkataan yang dia tulis di dalam bukunya gitu ya, di dalam bukunya, sehingga menunjukkan bagaimana pertobatan itu terjadi dalam kehidupan John Calvin. John Calvin ini sendiri tidak banyak membicarakan tentang dirinya. Dia juga memiliki sifat yang boleh katakan introvert gitu, introvert yang tidak banyak menceritakan tentang dirinya, sehingga kita hanya dapat menilainya melalui tulisan yang dia tulis. Walaupun dikatakan bahwa pertobatannya ini terjadi secara seketika, dia katakan peralihan keyakinan seketika, namun tentu saja ini bukan hanya satu peristiwa yang langsung gitu ya, tetapi tentu saja ini juga seperti Martin Luther dan Zwingli, di mana dia juga mengalami satu pergumulan tentunya, karena dari kecil dia telah mendapatkan pengajaran pendidikan dari Roma Katolik, dan bagaimana masuknya reformasi dari gerakan Martin Luther itu juga boleh mempengaruhi dirinya. Tentu ada satu pergumulan di dalam dirinya. Teristimewa, ada satu peristiwa di dalam dirinya, di mana ketika dia baru masuk ke dalam college itu untuk belajar pada awal mulanya, ada seorang yang menjadi pada akhirnya seorang
martir pertama reformasi di Prancis, seorang biarawan yang pada waktu itu dibakar hidup-hidup. Pada waktu itu usia Calvin sekitar 14 tahun. Dan 12 tahun kemudian seorang sahabatnya juga yang bersama-sama dia itu juga mengalami hal yang sama, yaitu dibakar hidup-hidup karena orang-orang tahu bahwa dia masuk ke dalam kelompok Lutheran. Dan ini menyebabkan satu kegelisahan di dalam diri John Calvin melihat keadaan yang ada dan pergumulan itu, dan dia merasakan bagaimana ada satu perubahan di dalam dirinya, dan dia mengatakan bahwa itu ada sebuah peralihan keyakinan yang seketika. Itu merupakan sebuah pertobatan yang tiba-tiba, di mana di dalam pertobatannya itu membawa satu pemikiran, kondisi bahwa dia mau diajari ketundukan, mau belajar, mau diajar. Dan mengenang daripada peristiwa pertobatannya ini, kurang lebih 22 tahun kemudian, di dalam tulisannya, sekali lagi kita hanya bisa melihat bagaimana John Calvin ini melalui tulisannya. Pada tahun 1555, kurang lebih 22 tahun dari peristiwa pertobatannya itu, dia pun menuliskan di dalam prakata tafsiran kitab Mazmur yang dia tulis. Bagaimana yang pertama, ia memandang bahwa konversi, peralihan imannya ini merupakan sebuah prakarsa ilahi. Allah lah yang mengubah hati saya. Apa yang ia alami merupakan pekerjaan Allah terhadap dirinya lebih dahulu. Jadi dia sangat menyadari bahwa dia dapat memiliki satu iman kepada Allah itu merupakan sebuah karya Allah di dalam dirinya. Dan yang kedua, Allah menaklukkan hatinya kepada ketaatan. Bagi Calvin, kesalehan sejati tidak terdapat pada ketakutan yang memperbudak terhadap sosok Allah yang Maha Kuasa, melainkan dalam perasaan tulus yang mengasihi Allah sebagai Bapa, sebagaimana ketulusan tersebut menghormatinya sebagai Tuhan. Jadi ketika seorang yang telah mengalami pertobatan itu bukan mengalami satu ketakutan, tetapi ada satu respon, rasa hormat kepada Allah, dan bukti kesalehan itu dapat dilihat melalui ketaatan dan mau diajar di hadapan Allah. Ini hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan pribadi perjalanan daripada John Calvin. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana perjalanan pelayanan John Calvin. Pada tahun 1553, pada waktu itu dalam sebuah perayaan, sahabatnya ini Nicholas Cope ini akan dilantik untuk menjadi seorang pemimpin universitas. Pada waktu itu Nicholas Cope ini harus menyampaikan pidatonya. Tetapi di dalam pidatonya bukan dia malah memuji atau mengagung-agungkan orang kudus gitu, tetapi malah sebaliknya. Dia mewartakan Kristus. Dan dari peristiwa saat itu, maka orang-orang yang tahu Calvin bersama dengan Nicholas Cope ini akhirnya diusir, dan mereka pun melarikan diri ke Basel. Dan di Basel ada peristiwa di mana sungguh Tuhan berkarya di Basel, di mana pada Maret 1536 buku Institutus atau kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu juga ada Institutio, itu diberikan di Basel, dan pada waktu itu dicetak dalam bentuk buklet gitu ya. Sebenarnya ini bukanlah cetakan yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya Calvin pernah mencetak, tetapi tidak terlalu sempurna. Tetapi ketika dia berada di Basel 1536 ini, buku ini dicetak dalam bentuk buklet sehingga orang bisa membawanya. Para pedagang-pedagang bisa membawanya dan bisa membacanya di mana saja. Dan ketika mungkin ada orang-orang yang tidak senang terhadap kekristenan, mereka bisa menyembunyikan itu sehingga mereka tidak mendapati buku ini gitu ya. Sehingga bentuknya yang dalam kecil ini banyak tersebar. Dan di Basel ini juga Calvin mulai mengajar. Di Basel Calvin mulai mengajar kepada para orang-orang yang ada gitu. Dan ketika pada waktu itu dia dari Basel, dia akan pergi ke
gitu ya. Dia akan pergi ke sana, tetapi dalam perjalanannya karena untuk menjaga satu keamanan, dia akhirnya singgah ke Jenewa. Tetapi rencananya pada waktu itu dia hanya mau menginap 1 malam. Rupanya seorang Farel, seorang anak Tuhan juga, tokoh reformasi di Istanbul, di Jenewa ini, dia juga ketika mengetahui bahwa ada Calvin yang singgah di Jenewa, dia pun menghampiri Calvin dan menyuruh dia untuk tinggal di Jenewa. Awalnya Calvin hanya berniat singgah semalam gitu dalam perjalanannya menuju Starnberg gitu. Tetapi rupanya Kak Farel menyuruh dia untuk singgah, bahkan dia tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya dia mengajar, dia menulis tulisan-tulisannya, tetapi pada waktu itu ada tekanan politik internal yang terjadi di Jenewa, sehingga dia pun bersama dengan rekannya Farel ini dibuang ke Starnberg gitu ya, dibuang lagi ke Starnberg gitu. Tadinya dia berpikir, tadi saya memang mau ke sana, tetapi dia ditahan di Jenewa dan setelah 2 tahun dia akhirnya dibuang di Starnberg. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi Calvin ini merupakan satu perjalanan yang aneh gitu ya. Mengapa Tuhan menuntun dia yang demikian? Tadinya memang dia mau ke Starnberg, tapi dia harus berada di Jenewa selama 2 tahun, lalu dibuang lagi ke Starnberg. Dan di Starnberg ini rupanya merupakan sebuah masa persiapan bagi John Calvin. Kita bisa melihat di Starnberg, dia ada dimensi-dimensi dalam kehidupannya yang baru, di mana ketika dia berada di Strasbourg, dia sebagai seorang pendeta, dia berkhotbah, dia melakukan pelayanan penggembalaan, dan juga dia sebagai seorang guru, dia mengajar eksegesis Injil, kitab Yohanes dan surat-surat Paulus. Dia juga menulis selain buku institut yang dia semakin revisi semakin baik, dia juga menerbitkan penafsiran atau commentary on Roman, kitab tafsiran terhadap kitab Roma. Dan dia juga sebagai seorang negarawan gereja, di mana pada waktu itu dia berdiri di depan gitu untuk bisa dalam kaitan dengan pemerintah, di mana dia tidak mau bersedia untuk mengkompromikan hal-hal yang mendasar daripada gereja untuk daripada pemerintah gitu, untuk hal-hal yang bisa dikompromi gitu ya, yang merupakan satu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan dia di Strasbourg ini dia juga pada akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Idelette de Bourg. Dia akhirnya menikah, di mana istrinya ini tadinya adalah seorang Anabaptis yang kemudian beralih imannya kepada Imam Reform. Ini ada perjalanan yang boleh dikatakan setelah dia dibuang dari Jenewa gitu, disingkirkan dari Jenewa, dia akhirnya berada di Starnberg, dan hal-hal inilah yang dilakukan oleh Calvin di Strasbourg. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bagaimana Tuhan menuntun dia berada di Strasbourg ini untuk sebagai masa persiapan bagi Calvin untuk hal-hal besar pada nantinya akan Tuhan kerjakan bagi dia melalui potensi dirinya, melalui karunia-karunia yang percayakan baginya. Mengapa? Karena pada 13 September 1541 akhirnya Calvin kembali ke Jenewa, dan ini langsung diminta oleh pemerintah pada waktu itu. Pada waktu itu tidak ada lagi pemerintah yang menolak dia, sudah disingkirkan, pemerintah yang menolak dia di Jenewa sudah disingkirkan, sehingga secara langsung dia diundang untuk kembali ke Jenewa oleh seorang pejabat yang bernama Louis de Fleur, di mana dia secara langsung diminta untuk kembali ke Jenewa. Dan rupanya sekali lagi bagaimana karya Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan John Calvin. Dia kembali, dan dia kembali bukan sekedar untuk menyenangkan pemerintahan, tetapi dia melakukan satu gerakan di Jenewa, di mana
Ada dua hal yang dia minta kepada pemerintah Jenewa pada waktu itu, di mana berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan gereja. Calvin meminta agar pemerintah tidak ikut campur lagi terhadap aktivitas atau mengontrol aktivitas-aktivitas di dalam gereja, sehingga gereja bisa lebih leluasa di dalam melakukan banyak hal. Tidak ada lagi mungkin kecaman atau mungkin ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gereja. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Calvin yang ketika dia kembali ke Jenewa adalah sebuah tatanan pemerintahan gereja. Dia mengatur dan di mana di dalam gereja ada 4 jabatan. Ada pendeta, guru, penatua, dan diaken. Ini yang hal pertama yang dia lakukan oleh Calvin ketika dia kembali ke Jenewa. Tentu saja sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang menolong dia bisa memiliki satu pengajaran pemerintahan tentang gereja karena ada ilmu hukum yang pernah dia pelajari ketika di masa lalunya. Lalu ketika dia berada di Strasbourg, pada waktu itu dia banyak melakukan pelayanan-pelayanannya berkaitan dengan pemerintahan, dan ketika dia berada di gereja sebagai seorang pendeta, dia bisa mengatur banyak hal sehingga ketika dia dipakai oleh Tuhan kembali ke Jenewa, dia pun juga mulai memutuskan dua hal ini. Yang paling penting langkah awal yang dia lakukan. Nah, yang bisa kita lihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan John Calvin dalam kaitannya bagaimana perjalanannya sebagai seorang reformator. Dalam kehidupan John Calvin juga dia memiliki karya-karya sebagai seorang teolog. Yang pertama adalah yang paling kita kenal memang ada bukunya, Institutus. Ini merupakan buku teologi sistematik yang banyak gereja-gereja juga memakainya sebagai buku katekisasi, di mana ini doktrin-doktrin dasar di dalamnya. Bukan hanya buku Institutus ini yang dia tulis, juga ada buku tafsiran-tafsiran. Ada Calvin menghasilkan tafsiran atas semua kitab dalam Perjanjian Baru, kecuali kitab 2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu, kitab Taurat, Yosua, Mazmur, dan Yesaya. Dia tulis buku-buku tafsiran-tafsirannya dan dipakai oleh banyak mahasiswa teologi gitu, pada zaman itu. Dan selain itu dia juga menulis traktat dan risalah. Dia menuliskan traktat dan risalah yang cukup penting di dalam menjelaskan perkembangan pemikirannya. Selain itu dia juga berkhotbah. Khotbah Calvin pada waktu itu dia khotbah secara berkesinambungan, yaitu dia berkhotbah secara berurut Alkitabnya gitu, dari kitab Kejadian pasal-pasal sampai Alkitab bagian akhir gitu. Dia khotbahkan secara berkesinambungan, secara berseri gitu. Dan selain itu dia juga menuliskan surat. Suratnya itu dia tujukan kepada para kaisar, pada raja, kepada orang-orang Kristen di Prancis yang mengalami penganiayaan. Karena dia berasal dari Prancis, dia tahu bagaimana ada penganiayaan terjadi bagi orang-orang percaya di sana, orang-orang Kristen, sehingga dia menuliskan suratnya itu dan memberikan satu penguatan kepada mereka. Juga kepada para pendeta, kepada para martir gitu. Dia menuliskan suratnya untuk memberikan satu dorongan semangat kepada mereka tentang iman kepada orang-orang tersebut. Dan dia juga memberikan tulisan-tulisan liturgi dan katekismus. Ya, ini dia menerjemahkan Mazmur ke dalam bahasa Prancis untuk jemaatnya gitu. Dan sehingga buku-buku ini bukan hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, tapi semua orang Kristen itu bisa melihatnya. Ini yang bisa kita lihat karya daripada Calvin sebagai seorang teolog. Ada banyak karya-karya yang dia lakukan gitu, yang dia kerjakan. Dia seorang yang tidak banyak bicara, tapi kita bisa melihat bagaimana cara pemikirannya, bagaimana kehidupannya melalui karya-karya yang dia tuliskan. Selanjutnya kita bisa mau melihat lebih dalam lagi gitu. Secara sekilas, saya tidak membahas ini secara lebih dalam gitu. Mengapa? Karena di dalam beberapa waktu ini kita sudah melihat bagaimana doktrin reform, bagaimana kita banyak sekali mengambil daripada pemahaman John Calvin. Jadi saya akan membawa kita untuk melihat daripada karyanya yang pertama, yaitu Institutus ini. Ada beberapa pokok
pemikiran atau pokok doktrin ya dasar yang dia tulis dan akan kita lihat pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang pengenalan akan Allah. Di mana dalam bukunya ini yang sudah juga diterbitkan di dalam bahasa Indonesia, Institutio ini punya warna biru. Ini juga diawali itu daripada dia awali bukunya ini dengan satu perkataan bahwa hampir semua hikmat yang kita miliki, hikmat yang benar dan sejati, terdiri dari dua bagian, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Pengenalan akan Allah ini menunjukkan bahwa ini lebih penting daripada memahami keberadaan atau esensi Allah. Karena bagi manusia tidak mungkin untuk memahami esensi Allah atau Allah itu siapa, Allah itu apa. Sangat sulit untuk memahaminya. Manusia dapat memahaminya itu sejauh Allah terlebih dahulu memilih untuk memperkenalkan dirinya. Jadi manusia dapat mengenal Allah itu sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ketika Calvin berbicara tentang pengenalan akan Allah, ini selalu berbicara tentang bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan manusia, dalam sosoknya sebagai keilahiannya dan kemanusiaannya yang mengacu kepada Kristus, yang Allah memperkenalkan dirinya melalui diri Yesus Kristus gitu. Dan jauh di dalam diri manusia itu sebenarnya Allah sudah menanamkan kesadaran akan dirinya gitu. Calvin menyebutnya ini sebagai benih agama. Dia menyebutkan bahwa di dalam diri manusia itu sebenarnya ada benih agama atau kesadaran akan keilahian, atau dikatakan sebagai untaian nurani. Ini merupakan satu kegelisahan yang ada di dalam diri manusia, di mana menurut Calvin tidak peduli seberapa jauh seseorang menjauh daripada Allah, bahkan hingga pada keadaan menyangkal eksistensi Allah, tetapi tetap saja benih itu menetap dan sama sekali tidak dapat dicabut. Jadi bagaimana di dalam diri pribadi manusia itu selalu ada satu kerinduan untuk dapat melihat, mengenal pribadi Allah itu. Itu yang menjadi pemikiran daripada John Calvin, di mana kita dapat mengenal Allah sekali lagi itu sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Selanjutnya, bagaimana tentang manusia? Manusia digambarkan oleh John Calvin ini tersesat dalam labirin. Dia mengatakan dalam buku Institutusnya ini bahwa jika Adam tetap benar, gitu, walaupun Adam itu tidak jatuh dalam dosa, walaupun kejatuhan itu tidak pernah terjadi, maka akan kemungkinan untuk beralih dari jejak kehadiran Allah dalam diri dan dunia kepada hubungan yang benar dengan pencipta. Seandainya itu tidak terjadi. Namun, karena dosa, maka kemungkinan ini pun tidak akan pernah terwujud. Maka tidak ada kesalehan sejati tertinggal di dalam dunia. Dan Calvin, salah satu gambaran yang paling disukainya tentang keterpisahan manusia dari dosa itu gambarnya seperti labirin gitu ya. Seperti labirin di mana tersesat gitu, tidak tahu arah yang benar gitu. Karena pikiran setiap orang seperti labirin, maka tidaklah mengherankan bahwa setiap bangsa dibelokkan menuju berbagai kebodohan. Dan bukan hanya demikian, namun setiap manusia pada dasarnya memiliki ilahnya sendiri. Di dalam diri manusia yang jatuh dalam dosa, dia gambarkan seperti tersesat di dalam labirin. Sehingga manusia itu hanya dapat menemukan jalan yang benar itu melalui atau dibimbing oleh karya Kristus. Dan selanjutnya yang kita bisa lihat bagaimana penyataan Allah itu. Selain tadi penyataan Allah itu, kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui alam, tapi ada penyataan khusus yang Allah dirinya di mana Allah dengan kemurahannya ingin mengungkapkan dirinya kepada manusia. Bagi Calvin, dia menggunakan kata akomodasi, bagaimana Allah yang sangat sulit untuk dipahami sepenuhnya, tetapi Allah yang mengakomodasi dirinya kepada standar kita manusia, gitu, sesuai dengan pemikiran kita. Karena pemikiran kita sangat sulit untuk memahami Allah yang besar itu,
sehingga Allah lah yang menurunkan atau memakai penyataannya ini untuk dapat manusia bisa mengerti siapa dirinya. Jadi Allah lah yang mengakomodasi dirinya kepada kemampuan kita ketika dia berbicara kepada kita. Ini dia gambarkan tentang Alkitab ini seperti seorang perawat gitu, seorang perawat atau seorang baby sister atau orang tua yang berbicara kepada anaknya. Biasanya ketika orang tua berbicara kepada anaknya, biasanya tidak pakai bahasa yang tinggi gitu ya, pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh anak. Pasti akan dipakai bahasa-bahasa yang sederhana, bahkan mungkin orang tua akan mencadelkan gitu, cara bicaranya supaya anaknya bisa mengerti. Nah, dia pun menggambarkan bagaimana firman itu diberikan kepada manusia supaya sampai sebegitu mengertinya manusia untuk dapat memahami Allah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Gitu. Bagaimana Allah mengakomodasikan pemahaman itu kepada manusia. Dan kitab suci itu atau Alkitab itu juga digambarkan selain sebagai seorang perawat kepada seorang anak kecil atau orang tua kepada anaknya gitu, dia juga gambarkan seperti kacamata yang dapat melihat dengan jelas, gitu. Dapat melihat dengan jelas apa yang dimengerti, bagaimana Allah itu dan bagaimana kehidupan kita, bagaimana keberdosaan kita dan bagaimana kita harus hidup seturut standarnya Tuhan atau seturut apa kemauannya Tuhan. Dan dia gambarkan Alkitab itu seperti itu gitu. Alkitab itu seperti kacamata yang membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang Allah inginkan, apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan kita. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan, diungkapkan dalam bahasa manusia, dan ditegaskan kepada orang percaya oleh kesaksian Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Firman Allah yang harus dipegang bagi kita, John Calvin mengatakan bagaimana firman Allah itu adalah firman yang diinspirasikan. Firman Allah yang diungkapkan dalam bahasa manusia dan diberikan kepada setiap kita oleh kesaksian daripada Roh Kudus. Kita harus percaya bagaimana Tuhan yang Allah sendiri yang menolong, bagaimana firman ini merupakan inspirasi yang diinspirasikan kepada kita, dan bagaimana itu juga diungkapkan di dalam bahasa yang bisa kita mengerti gitu. Dan itu juga diberikan bagi kita dapat percaya oleh kesaksian Roh Kudus, bukan karena kemampuan kita dapat memahami Alkitab itu. Jadi Alkitab itu juga bukan buku ilmu pengetahuan alam, tetapi Alkitab itu merupakan buku atau firman yang Allah sampaikan untuk bisa menjelaskan keberadaan dirinya dan bagaimana keberadaan diri kita sebagai umatnya. Hal yang selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam bukunya itu ada tentang Allah yang bertindak. Allah yang bertindak ini bagaimana tentang Allah Tritunggal. Kita sudah mempelajari bagaimana Allah ketritunggalan Allah itu adalah bukti keilahian Yesus Kristus dan juga kepastian keselamatan yang dicapainya. Selanjutnya juga bagaimana Allah yang bertindak itu di dalam penciptaan. Calvin memandang dunia ciptaan ini sebagai panggung menakjubkan dari kemuliaan Allah, penuh dengan berbagai kuasa dan keagungannya. Dan Allah yang menciptakan ini, Allah juga yang memelihara providensi. Providensi Allah yang sungguh hadir dalam pengaturan semua peristiwa yang berasal dari rencana-rencananya yang sehingga tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan ini pula yang dipegang atau dipahami oleh John Calvin di dalam kehidupannya. Bagaimana dia melihat bagaimana Allah yang sebagai pencipta itu Allah juga yang sebagai pemelihara di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sebagai pemikiran atau pemahamannya semata, tetapi dia memahami itu di dalam kehidupan dan diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan itu bisa nyata ketika dia melayani di dalam pelayan penggembalaannya. Bagaimana ketika dia menuliskan suratnya kepada setiap orang-orang yang berada di dalam tekanan, orang-orang yang berada di dalam penjara, bagaimana dia memberikan satu penguatan tentang providensi Allah ini. Tentang providensi Allah ini tentu saja tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia.
Bagaimana kita berpikir, oh Allah yang pelihara, lalu kita melupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melakukan hal-hal yang sudah seharusnya gitu ya. Kita providensi Allah atau perlindungan Allah, pemeliharaan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Satu peristiwa atau merupakan satu kenangan gitu bagi John Calvin yang kita bisa lihat bagaimana dia memahami tentang providensi Allah ini dan memberikan kekuatan kepada seseorang yang pada waktu itu sedang mengalami sakit yang cukup keras. Dia ada seorang bangsawan di Prancis. Dalam suratnya itu dia tuliskan begini, saya mendengar bahwa Anda lemah tubuh dan menderita banyak penyakit yang juga turut saya rasakan deritanya. Karena pada waktu itu dia juga memiliki penyakit. Namun apapun itu, kita memiliki alasan yang tak terhitung banyaknya untuk dipuaskan. Bahkan di dalam keterpurukan kita, kekuatan roh Allah menopang kita. Bahkan jika tabernakel yang dapat rusak ini jatuh membusuk, kita mengetahui bahwa kita akan dipulihkan dengan sangat segera sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah tulisan surat John Calvin kepada seorang wanita bangsawan di Prancis yang sedang sakit. Dia mendengar dan dia berikan kekuatan bahwa ada pemeliharaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, roh Allah yang menopang di dalam kelemahan wanita ini. Dan ini bukan hanya satu nasihat gitu ya, tetapi ini juga ada satu pengalaman yang sudah dia rasakan bagaimana kekuatan Allah yang telah menopang dia sehingga dia bisa memberikan satu penguatan kepada orang lain. Jadi meskipun tidak ada sesuatu pun yang terjadi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kepada orang percaya, tidak berada di dalam kendali providensi Allah. Jadi segala sesuatu itu terjadi di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam izinnya Tuhan, dan itu merupakan providensi ilahi yang tidak terpahami sepenuhnya. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya menderita sendiri, namun Allah turut merasakan bersama setiap anak-anaknya merasakan penderitaan itu lontaran batu dan anak panah dari keberuntungan yang buruk. Firman-Nya juga bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi pegangan bagi John Calvin tentang providensi Allah. Kita akan beralih ke Kristus. Dia mengajarkan bagaimana tentang dosa. 3 aspek dari doktrin Calvin tentang dosa, yaitu kejatuhan Adam menjerumuskan segenap umat manusia yang dalam kebobrokan. Juga bagaimana dosa Adam itu menjalar dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan bagaimana jangkauan dosa itu bukan hanya terjadi dalam satu dimensi manusia, tetapi itu terserap di dalam segenap kehidupan manusia itu sendiri. Dan hal yang kedua tentang Kristus adalah bagaimana kristologi pribadi Kristus. Calvin menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sang pengantara, merupakan Allah sejati sekaligus dia adalah manusia sejati. Dan bagaimana karya Kristus berkenaan dengan 3 jabatan Kristus, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Murka dan kasih Allah tercermin di dalam karya Kristus. Allah tidak mengasihi kita karena Kristus mati bagi kita. Kristus mati bagi kita karena Allah mengasihi kita. Jadi ini satu perkataan yang sungguh luar biasa ya. Allah tidak mengasihi kita karena Kristus mati bagi kita, tapi Kristus mati bagi kita karena Allah mengasihi kita. Dengan keterlibatan kita di dalam karya penebusan Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan mutlak. Kita adalah orang-orang yang telah menerima penebusan, maka kita juga harus mengalami panggilan kita itu hidup di dalam ketaatan mutlak Allah. Sebuah kekuatan efektif yang didapatkan dari kematian Kristus yang seharusnya terwujud pada semua umat Kristen, kecuali mereka berniat untuk membuat kematian yang tidak berguna dan tidak berbuah. Karya Kristus itu adalah karya yang sungguh luar biasa, dan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya, kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah hidup kekal itu, bagi orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, kita hidup di dalam roh, yaitu di dalam iman. Bagi Calvin, iman itu diartikan sebagai pengetahuan yang kuat dan pasti akan kemurahan Allah kepada kita, berdasarkan kebenaran janji yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus,
yang diungkapkan kepada pemikiran kita, sekaligus memeteraikan hati kita melalui Roh Kudus. Iman bukanlah sebuah bawaan dari diri kita, tetapi iman itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah melalui Roh Kudus, sehingga kita dapat percaya. Dan iman ini adalah karunia unik yang diberikan bagi kita. Dan sebagai orang yang menerima anugerah ini, tentu ada tanggapan dari kita di dalam bagaimana kita hidup beriman kepada Dia. Hal yang kedua adalah tentang doa. Di dalam tafsirannya, dalam kitab Injil Matius 6 ayat 8, tentang hal doa, dia berkata bahwa orang beriman tidak berdoa untuk memberitahu Allah apa yang tidak diketahuinya, atau memaksanya untuk melakukan tugas wajibnya, atau mendesaknya ketika menunda, melainkan untuk mengingatkan diri sendiri agar mencari Dia, untuk melaksanakan iman mereka dengan merenungkan janji-janjinya, untuk melepaskan beban kekhawatiran mereka dengan mengangkat diri mereka ke dalam pelukannya. Ingatlah dua hal ini, doa kita telah diketahuinya di dalam kehendak bebasnya, namun apa yang kita minta kita peroleh karena doa. Ini mengingatkan kita ya, seringkali doa itu seperti kita memberitahu Tuhan, gitu. Tuhan ini. Tetapi apa yang dikatakan Calvin bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu sangat tahu gitu apa yang akan kita doakan. Tetapi doa ini bukan kita mau memberitahu Allah, bukan kita mau mendesak Allah, kita mau mengingat, kita mau menyuruh Allah gitu untuk melakukan tugasnya, memenuhi segala permintaan doa kita. Tapi melalui doa ini sebenarnya bagaimana kita ingat, bagaimana kita mencari Tuhan. Di dalam doa ini kita melepaskan kekhawatiran kita. Di dalam kekhawatiran kita, ketika kita berdoa, kita menaruh kekhawatiran itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita percaya kepada Dia di dalam kepada pribadi yang berkuasa itu di dalam doa. Dan yang seperti yang dikatakan Calvin bahwa Allah punya kehendak bebas gitu terhadap segala doa-doa kita. Apakah Dia mau menyatakan menyetujui gitu ya, mengabulkan apa yang kita doakan, ataupun Dia menolaknya, ataupun Dia menangguhkannya, itu merupakan sebuah hak mutlak kebebasan Allah di dalam kehendaknya gitu. Tidak ada hak kita untuk dapat memaksa Allah. John Calvin juga mengatakan bahwa ada peraturan doa bagi orang Kristen ketika berbicara dengan Tuhan. Di dalam bukunya itu, dia mengatakan bahwa sikap yang pertama adalah bagaimana ketika setiap orang Kristen itu harus datang kepada Allah dalam doanya, harus memiliki sikap hormat. Bagaimana ada satu kehormatan, bukan hormat dalam arti mungkin harus berpakaian batik dan lain sebagainya, atau berkata-kata yang puitis, tidak, tetapi bagaimana sikap hati yang hormat, bagaimana menyadari siapa diri kita ketika datang berbicara kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita, dia adalah teman kita, tapi bukan seenaknya kita seperti tidak menganggap dia sebagai sosok pribadi Tuhan Allah. Dan bagi Calvin, ketika orang Kristen datang berbicara kepada Tuhan, harus datang dengan sikap hati yang hormat. Dan yang kedua, bagaimana berdoa itu dengan penuh kerinduan, dengan tulus dan penuh penyesalan. Dalam keberdosaan, dalam kelemahan kita yang kotor dan najis ini, ketika kita datang berbicara dengan Tuhan, kita harus disadarkan bahwa kita harus hidup di dalam penyesalan diri kita, dan kita memiliki satu kerinduan akan Allah. Kita datang berdoa itu bukan datang mencari berkatnya, tapi kita mencari pribadinya, dengan kerinduan akan pribadi Allah yang tulus itu. Dan bagaimana kita harus melepaskan seluruh keyakinan kita dan dengan rendah hati memohon pengampunannya. Dan yang keempat, di dalam kelemahan kita, di dalam kehancuran kita dalam doa itu kita memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam bukunya Institutus Bapak ini dikatakan bahwa remuk hati dan diliputi kerendahan hati sejati, kita tetap harus terdorong untuk berdoa dengan penuh pengharapan yang pasti bahwa doa kita akan dijawab. Ini adalah dia tuliskan 4 peraturan bagi kita ketika kita berbicara dengan Allah.
Dan selanjutnya kita mau melihat tentang predestinasi. Predestinasi atau pemilihan. Calvin memulainya dengan menggambarkan pemilihan Allah itu bagi bangsa Israel sebagai umat covenant-nya, sebagai umat kesayangannya. Kita tahu bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tetapi tidak semua orang Israel itu, tidak setiap pribadi orang Israel itu terpilih untuk diselamatkan. Sebagaimana yang dia katakan, dia kutip dari Paulus, surat Rasul Paulus di dalam Roma 9 ayat 1 sampai 16, bagaimana covenant itu berlaku bagi setiap pribadi perseorangan. Dalam kaitannya dengan pendamaian, maka Kristus mati bagi pribadi kita dan bagi orang-orang pilihannya. Dikatakan bahwa predestinasi berganda itu adalah Allah yang karena anugerahnya telah menetapkan sejumlah orang untuk beroleh hidup yang kekal, dan karena keadilannya telah menetapkan sejumlah orang lainnya untuk mendapatkan hukuman kekal. Secara gamblang, dia mengatakan bahwa predestinasi itu seperti ini, bahwa Allah itu telah menetapkan, telah beranugerah kepada sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Mungkin bagi kita ini merupakan satu hal yang kok sepertinya kejam ya, mungkin satu yang jahat gitu. Kok Allah menetapkan bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Tetapi Calvin mengingatkan bahwa pemilihan ini tidak dapat dipahami kecuali kita bandingkan dengan reprobasi, yang mana itu merupakan pengertian karena semua orang telah dihukum secara adil oleh karena mereka telah meninggalkan Allah, maka Allah telah bebas. Allah bebas untuk menetapkan dan sepenuhnya adil dalam keputusannya. Dia tidak punya kewajiban untuk memberikan alasan kepada manusia mengapa ia menetapkan sebagian dan mengapa tidak. Dan bagi kita manusia juga tidak yang hina ini tidak dapat menjadi hakim bagi Allah untuk menyatakan perkara ini dalam pengertian kita. Jadi Calvin tidak mengizinkan alasan bagi kita untuk predestinasi ini sebagai gambaran kepada kita tentang Allah yang jahat, tetapi memang di dalam kedaulatannya Allah memang sudah memilih dalam pemilihannya siapa orang yang ingin diselamatkan dan siapa yang tidak. Dan tetap ini membawa kita kepada hal penginjilan itu tidak menghilangkan untuk memberitakan Injil. Walaupun kita tahu bahwa Allah sudah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan orang-orang yang tidak, namun tidak menghilangkan tanggung jawab kita di dalam pemberitaan Injil. Ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Karena hanya Allah sendirilah yang mengetahui siapa orang-orang pilihannya, dan ini merupakan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Panggilan kita adalah memberitakan Injil. Kita akan bagi orang-orang. Ketika mereka menerima hidup di dalam Kristus, menerima Kristus, kita yakini bahwa dia adalah sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Namun kalau tidak, tentu saja dia kalau sampai pada akhir hidupnya dia menolak Kristus, tentu saja dia bukanlah orang-orang pilihan. Dan bagi kita tetap memiliki satu panggilan, satu tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ini hal yang bisa kita lihat di dalam buku Institutusnya, gitu ya. Ada hal yang terakhir yang dia bahas tentang gereja, saya tidak membahasnya karena kurang lebih sama dengan atau sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu gitu, tentang gereja. Hal yang selanjutnya yang kita lihat bagaimana warisan Calvin di dalam dunia modern, bagaimana kehidupannya, karya-karyanya itu juga berdampak gitu hingga saat ini. Yang kita bisa lihat yang pertama adalah dalam bidang pendidikan atau akademik. Ketika dia di Jenewa, dia mendirikan akademi atau universitas. Dan pada waktu itu ada 2 kurikulum yang dia dirikan, yaitu kurikulum untuk para pemuda-pemuda untuk pendidikan yang umum, tetapi juga ada seminari untuk mendidik para hamba Tuhan. Di mana pada waktu itu dia menghentikan pendidikan karena pendidikan pada waktu hanya untuk orang-orang tertentu, ada pada elit-elit tertentu gitu, golongan-golongan tertentu. Tetapi dengan didirikannya sekolah, dengan dirinya akademi ini membuat semua orang memiliki kesempatan untuk sekolah gitu. Sehingga pada waktu itu
akademi atau universitas yang dia dirikan ini sungguh sangat banyak orang masuk ke dalamnya. Bahkan dia menginginkan agar pandangan Calvinistik ini bisa berpengaruh gitu pada seluruh bidang kehidupan manusia gitu. Sehingga dia mendirikan Fakultas Hukum dan Kedokteran karena menginginkan agar melalui Fakultas Hukum dan Kedokteran ini akan menghasilkan bukan hanya orang-orang yang pandai secara akademik gitu ya, secara akademik hukum dan kedokteran, tapi dilandasi oleh pemahaman kekristenan yang benar gitu, sehingga ketika dalam pengambilan keputusan di dalam hal-hal di lapangan nantinya setelah dia keluar dari akademinya ini atau universitasnya ini, dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan dalam bidang mereka. Sehingga inilah yang dilakukan oleh John Calvin, dan ini sangat berpengaruh, bahkan setelah dia juga meninggal ini juga sangat luar biasa gitu, warisan yang dia tinggalkan. Dan hal yang kedua itu kepedulian terhadap orang miskin. Calvin berpikir bahwa belas kasihan gereja itu dapat diekspresikan sangat baik melalui diaken-diaken yang dia tabiskan. Kita sudah lihat di awal bagaimana ketika dia berada di Jenewa, dia membuat ada 4 jabatan di dalam gereja. Dan dengan tugas tanggung jawabnya, dan salah satunya ada diaken, dia melihat bagaimana tugas dan diaken ini melihat tanggung jawabnya adalah sebagai orang-orang yang keluar yang bisa melihat atau apa yang dibutuhkan oleh warga gereja, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh warga orang-orang miskin pada waktu itu. Dan dia adanya di Bourges atau tempat penampungan. Pada waktu itu dia membuat satu tempat penampungan bagi orang-orang Prancis yang lari dari penganiayaan dan menetap di Jenewa. Dan begitu banyak orang yang di sana yang menerima bantuan daripada apa yang dibuat oleh John Calvin ini. Tetapi dia tidak membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang manja, gitu, yang dia tetap memberikan satu pemahaman bahwa bantuan ini hanya bersifat sementara. Dan dia memberikan satu pengertian kepada para diaken-diakennya bahwa harus melihat benar-benar orang yang dibantu. Dan bantuan ini haruslah tepat sasaran, dan pembantuan ini adalah hal yang sementara, dan tentunya di dalam dunia kerja gitu, nilai-nilai teologis itu pada akhirnya masuk kepada orang-orang Kristen, di mana mereka juga boleh bekerja dengan nilai kekristenan yang benar, dan bagaimana mereka punya peran gereja dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi, bagaimana sebagai orang-orang pemilik mungkin usaha atau orang-orang kaya pada waktu itu memiliki satu kepekaan terhadap orang-orang miskin, dan ini merupakan satu warisan yang juga diberikan kepada John Calvin gitu, yang diturunkan kepada dari John Calvin. Nah, hal yang ketiga yang diwariskan adalah tentang etika penafsiran terhadap hukum moral. Tentang 10 perintah Tuhan bagi John Calvin itu adalah merupakan hukum moral bagi manusia yang berdosa. Ini juga merupakan sebuah anugerah Tuhan bagi manusia. Hukum moral itu menunjukkan kepada manusia betapa tidak layaknya mereka dan membuat mereka tidak bersandar pada kemampuannya sendiri. Dia katakan bagaimana dengan 10 hukum Taurat ini, 10 hukum Tuhan ini membuat kita melihat siapa diri kita dengan ketidakmampuan kita memenuhi seluruh hukum Allah ini. Calvin percaya bahwa hukum moral Allah memiliki banyak fungsi praktis, meyakinkan kita bagaikan sebuah cermin, mengendalikan pikiran kita bagaikan suatu kekang, dan mendorong kita untuk taat. Akan tetapi tujuan utama yang lain dari Allah adalah membimbing dan mengingatkan orang-orang percaya akan norma-norma Allah. Kaum Calvinis bukanlah legalistik terhadap 10 hukum Tuhan. Jadi 10 hukum Tuhan ini dilihat sebagai cermin, sebagai sebuah aturan yang dapat mengekang kita untuk belajar hidup taat kepada Allah, untuk membawa manusia itu harusnya hidup semakin hidup berkenan kepada Allah dengan hukum Tuhan yang ada. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah tentang kemerdekaan gereja. Bagaimana dari apa yang dikerjakan oleh John Calvin ini membuat gereja bebas menyelesaikan urusan-urusannya sendiri tanpa dirintangi oleh negara. Ada aturan-aturan protokol yang telah dibuat oleh Calvin
dia membuat gereja bebas untuk melakukan banyak kebajikan, banyak hal-hal pengaruh yang baik bagi masyarakat tanpa harus mendapat kekangan atau mendapat aturan dari pemerintah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah bagaimana Calvin dalam hal musik dan buku nyanyian Mazmur. Calvin pada waktu itu meminta seorang musisi yang bernama Clement Marot untuk menerjemahkan Mazmur ke dalam bahasa Prancis. Namun pada waktu itu dia tidak dapat menyelesaikannya karena dia meninggal, tetapi pada akhirnya juga selanjutnya ada orang lain yang melanjutkan, sehingga bukan hanya pendeta yang memahami isi Alkitab, namun seluruh umat dapat memahami melalui pujian. Jadi ketika Mazmur dilagukan, dinyanyikan, ini merupakan satu kesempatan mengakui kepercayaan mereka. Dan ini tentunya menjadi kesaksian bagi orang-orang percaya dan menguatkan mereka. Ini adalah warisan atau beberapa hal yang telah dikerjakan oleh John Calvin dan sampai saat ini pun juga memiliki pengaruh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang selanjutnya kita bisa melihat akhir hidup daripada John Calvin. Kita telah melihat bagaimana karyanya, bagaimana kehidupan awalnya, dan kita mau melihat bagaimana akhir hidup daripada John Calvin. John Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564. Bagaimana tahun-tahun terakhirnya diwarnai dengan penyakit kronis yang menggerogoti tubuhnya. Sehingga ada buku yang mencatat dia itu kadang makan hanya sekali sehari karena dia bermasalah di bagian ususnya gitu ya. Tetapi itu tidak menghalangi dia, tidak menurunkan semangatnya untuk berkarya. Walaupun penyakit ini bukanlah penyakit yang singkat dia alami, tapi sudah bertahun-tahun dia rasakan, tetapi ini tidak menurunkan semangatnya untuk berkarya bagi Kristus, untuk menuliskan dan melakukan pelayanannya, karena moto hidupnya adalah Tuhan, di sini aku mempersembahkan hatiku dengan siap dan sedia. Kita bisa melihat daripada moto hidup daripada John Calvin ini menggambarkan siapa dirinya. Dia bukanlah seorang yang mau mengeksistensi gitu, menunjukkan siapa dirinya. Dia malah lebih pingin itu berada di sebuah kamar, menulis pemikiran-pemikirannya, tulisan-tulisan teologisnya, tetapi Tuhan memakai dia sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pengajar. Itu sebabnya dia katakan, aku mau datang mempersembahkan hatiku dengan siap sedia. Dan setelah dia meninggal, hingga hari ini di Jenewa itu didirikan sebuah monumen reformasi yang sangat megah. Berdiri patung John Calvin bersama dengan reformator lainnya di Jenewa, yaitu Farel dan Beza, dan seorang negarawan John Knox. Jadi saat ini berdiri monumen reformasi salah satu John Calvin. Walaupun sebenarnya ini bukanlah keinginan daripada John Calvin. Bahkan sebulan sebelum dia meninggal, dia melakukan perpisahan karena mungkin dia merasakan tubuhnya itu begitu lemah gitu ya. Dia sudah tidak lama lagi dia akan hidup di dalam dunia ini. Dia pun melakukan beberapa perpisahan dan berkata kepada para pemimpin-pemimpin negara, dia memanggil para pemimpin gereja, dan dia mengatakan ada kalimat-kalimat perpisahan, dan dari kalimat-kalimat perpisahannya ini dia terus menyadari dan memberitahu bahwa dia hanyalah sebagai seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan, tidak ada satu kesombongan yang ada di dalam dirinya, bahkan dia memberikan dorongan untuk melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Dia memberikan pesan kepada pemimpin gereja bahwa desa inilah yang akan melanjutkan apa yang akan dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah sampai di akhir gitu. Apa yang sudah melihat bagaimana John Calvin selama ini. Saya memang tidak banyak melihat bagaimana pengajarannya karena kita sudah sangat paham. Saya melihat bagaimana selama ini kita juga sudah belajar tentang teologi Calvin gitu. Dan saya mau membawa kita untuk melihat bagaimana satu perjalanan yang Tuhan pakai seorang reformator ini dalam kehidupannya, dari apa yang sudah dia alami, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kita tentu saja bukan seperti John Calvin gitu ya. Mungkin kita katakan
Kita bukanlah seorang teolog yang pandai, seorang yang mampu berpikir seperti John Calvin, tapi ada hal-hal praktis yang bisa kita lihat di dalam kehidupannya. Bagaimana ada satu kerendahan hati daripada John Calvin. Dia sangat menyadari dari awal ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam perjumpaan pribadi dalam pertobatannya, dia dan sampai akhir hidupnya, semua yang dia kerjakan itu adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin seringkali kita belum banyak melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi kita sudah merasa sombong, kita sudah merasakan sebagai seseorang yang melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi melalui tokoh reformator John Calvin ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki agar Tuhan mau juga memakai seorang yang memiliki satu kerendahan hati, yang di dalam semuanya itu yang kita lakukan adalah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana ada ketaatan dan ketundukan. Ini sangat jelas bagaimana dalam perjalanan John Calvin gitu ya, dia tadinya mau ke Strasbourg gitu ya, tapi dia harus berada di Jenewa. Kalau bukan sebagai seorang yang taat, kalau bukan sebagai seorang yang mau tunduk atas otoritas Tuhan di dalam hidupnya, tentu dia ngapain tidak peduli terhadap orang-orang di Jenewa. Tetapi karena dia dari awal dalam pertobatannya, perjumpaan dengan Tuhan, dia katakan dia mau Tuhanlah yang mengubah dia sebagai seorang pribadi yang taat dan sebagai seorang pribadi yang tunduk atas pribadi Allah sendiri yang telah mengubahnya seketika. Maka ini mau membawa kita juga belajar. Kita juga mau menjadi pribadi yang belajar taat dan tunduk atas firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang mau belajar, diajar oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kiranya dua hal ini menjadi aplikasi dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kita melihat sosok Calvin atau kita sudah sangat tahu tentang teologi Calvin, tapi mari kita memiliki hati yang tunduk. Kita mau belajar memiliki hati yang taat atas firman Tuhan. Kita mau memiliki kerendahan hati bahwa apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akhiri pembahasan kita tentang John Calvin. Kiranya kita bisa melihat sisi lain daripada kehidupan John Calvin. Kalau ada yang ingin ditanya atau ingin dibahas, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Chantal, malam Chantal. Malam, Los Acing ya? Iya, Chantal, tadi kan ada dibacakan, dijelaskan bahwa karyanya Calvin itu salah satunya membuat traktat dan risalah ya. Boleh nggak dijelaskan risalah itu apa gitu? Mungkin nggak semua kita yang tahu gitu loh, Chantal. Thank you. Ya, terima kasih. Risalah itu seperti apa ya? Ringkasan gitu yang kalau kalau ini biasanya kan kalau buku itu bisa berlembar-lembar. Ini mungkin hanya selembar yang dilipat, yang bisa disebarkan gitu ya. Seperti itu modelnya. Jadi bukan dalam bentuk yang tebal, tapi itu satu pokok aja yang dia tulis, yang berupa pemikirannya, lalu bisa disebar dan bisa dibaca oleh orang banyak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kiranya ini bukan hanya menjadi pengetahuan sekali lagi bagi kita tentang tokoh-tokoh. Tahu tentang Erasmus, tentang Martin Luther, tentang Zwingli, tentang John Calvin, tetapi kiranya kehidupan mereka, kita melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan para reformator. Allah juga akan berkarya dalam kehidupan kita, di hati setiap orang yang mau tunduk, di hati setiap orang yang mau memiliki kerendahan hati, yang mau belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Hari kita akan mengakhiri, kita akan satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar tentang John Calvin. Kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Walaupun dia harus melewati lika-liku kehidupan, baik itu dalam pendidikan, dalam pelayanannya, bahkan sampai akhir hidupnya, dia menderita sakit.
Tapi kami sungguh bersyukur bahwa Allah yang terus memelihara kehidupan John Calvin dan boleh menghasilkan banyak karya dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami hari ini. Kiranya Tuhan, karya Allah yang telah terjadi dalam kehidupan John Calvin, kami yakin dan imani bahwa Allah yang sama juga akan terus berkarya dalam kehidupan kami, orang-orang percaya, bahwa Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami, bahwa Tuhan yang sama akan menolong kami untuk melihat rencana Tuhan di dalam hidup kami, dan bagaimana setiap kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan bagaimana kami juga boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami datang menyerahkan Tuhan untuk setiap diri kami. Biarlah ini bukan hanya menjadi satu pengetahuan kami tentang tokoh John Calvin, tapi kami bisa melihat dan boleh memiliki kerendahan hati, kami boleh memiliki satu ketundukan, kami boleh memiliki hati yang mau belajar dan taat, kami memiliki hati yang selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di dalam hari-hari hidup kami, dalam kelemahan kami, biarlah Tuhan terus yang akan mengingatkan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.